Dan kali ini memang spesial. Ini kajian tadabbur online kita yang pertama, yang perdana di bulan Ramadan. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah berjumpa dalam 2 kali pertemuan, termasuk yang terakhir pada Sabtu minggu lalu, ya, itu adalah kita melaksanakan kegiatan tarhib Ramadan, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarawih puasa di bulan Ramadan kali ini memang lain daripada biasanya. Justru kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan hikmah dari ketidakbiasaan ini. Jangan kita menyebut ini adalah situasi yang tidak normal atau abnormal, jangan. Ya, justru kalau menurut hemat saya, ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, kita sekarang ini masuk ke dalam situasi Ramadan yang sesungguhnya loh. Ya kan? Ketika kita sedang diuji, ketika sedang ditempa oleh Allah dalam Ramadan ini, kita biasa tiap tahun, ya, kita belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Nah, kita mencoba saat ini, ya, dalam tempaan dan ujian Allah yang sesungguhnya. Saya tidak bisa membayangkan, Mas Georgi, ya, kalau kita berada di tengah pandemi darurat seperti ini, kita sudah hampir 6 minggu di rumah saja, ya. Di rumah aja ini 6 minggu ini, 6 pekan. Kalau tidak ada oase Ramadan, ya, rahmat Allah yang bernama Ramadan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi psikologis, situasi spiritual dan kejiwaan umat Islam. Kayaknya bakal goyang ini. Karena sudah 6 pekan kita tidak beraktivitas dan tentu banyak sekali pengaduan-pengaduan, banyak sekali keluhan, banyak sekali subhanallah, hal-hal yang bisa mengiris-iris hati kita, ya. Karena seperti saya katakan bahwasanya sekarang ini krisis ini bukan hanya krisis kesehatan, ya. Krisis kesehatan bisa dikatakan yang terdampak langsung, yang terjangkiti virus ini kecil jumlahnya, ya, termasuk angka kematiannya. Tapi yang lebih banyak, yang terdampak lebih jauh lebih besar adalah, ya, krisis sosial, krisis ekonomi yang merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini yang lebih harus kita antisipasi dan kita waspada. Kita telah melewati masa darurat, tanggap darurat untuk menyediakan misalnya APD bagi para medis, para dokter, ya. Insya Allah sudah tercover semua. Pemerintah juga sudah memenuhi kebutuhan. Tapi yang sekarang, yang insya Allah kawan-kawan DT Peduli juga bekerja untuk ini adalah harus difokuskan kepada bantuan-bantuan sosial, ya, kepada masyarakat yang terdampak, kepada pekerja-pekerja informal, kepada ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, ya, yang terdampak langsung, ya, termasuk juga masyarakat yang selama ini kurang beruntung, dan ditambah lagi situasi seperti ini, sektor UMKM, ya, usaha kuliner, ya, usaha banyak sekali ini yang terdampak. Maka insya Allah ini kesempatan di bulan Ramadan kita untuk menunjukkan kepedulian kita. Ya, kalau kita diajarkan kemarin, ingat waktu tarhib Ramadan, bagaimana Ramadan itu memberikan kesalehan, ya, nuansa, warna kesalehan sosial, kedermawanan. Nah, ini harus diwujudkan oleh kita. Ya, saatnya mewujudkan. Kalau kita dermawan ketika kita dalam kondisi normal, dalam kondisi punya, dalam kondisi banyak kenikmatan dari Allah, ya, tidak dalam kondisi kesulitan dan kesempitan, biasa kedermawanan itu. Tapi sekarang ini, ya, kita diuji oleh Allah, apakah betul kedermawanan kita ini lahir dari kesadaran, ataukah mungkin itu semua karena ada riya di dalamnya, dalam tanda petik. Ketika sedang nikmat, kita riya. Tapi ketika sedang dibutuhkan, betul-betul saat ini, nggak keluar itu. Nah, ibarat kata orang-orang sekarang, dulu musim kampanye pada keluar semua, bagi-bagi kaos, bagi-bagi amplop uang, ya. Giliran sekarang rakyat pada susah, ya, partai-partai, ya, kemudian
tokoh-tokoh orang-orang yang kampanye dulu itu kok tidak keluar itu untuk memberikan bantuannya kepada sesama. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita galakkan lagi di bulan suci Ramadan untuk menjadi apa? Ramadan ini menjadi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi ayat-ayat tentang puasa. Ya, ayat tentang puasa kita lebih dalam ya. Kemarin ketika tarhib Ramadan itu kita kenal secara umum 5 dimensi Ramadan. Ya, dimensi pertama tentang merdeka dari cinta dunia, zuhud ya. Kemudian pelajaran menjadi orang yang bertakwa sungguhnya, yaitu dengan kesalehan individu. Kemudian dimensi kesalehan sosial dengan banyak berbagi, dermawan sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana SAW ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran wa dzalika fi kulli lailah. Ya, Nabi dermawan di bulan Ramadan itu kenapa? Karena bahagia sekali bisa bertemu setiap malam dengan malaikat Jibril turun khusus. Ya, malaikat Jibril turun khusus kepada Nabi SAW setiap malam. Bukan untuk memberikan wahyu. Ya, ini istimewanya, tetapi untuk apa? Mudarasatul Quran. Ya, saling menyimak bacaan Al-Quran. Nah, makanya ada tradisi tadarus Al-Quran. Itu dari kebiasaan tradisinya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril selama bulan Ramadan penuh. Setiap malam beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan mereka berdua sangat dekat sekali ya untuk mudarasah, untuk mengaji, saling mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Maka itu beliau sangat dermawan, karena itu faktornya. Jadi antara kedermawanan dengan Al-Qur'an ini harus berkait. Ya, kita sering mengatakan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, wujud daripada kita ya mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an versinya Allah itu dengan ibadah puasa. Ya toh? Nah, itu wujudnya. Karena Allah ingin kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an itu dengan ibadah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin. Nah, kalau kita mengikuti versinya Rasulullah, kan kita ini harus dua nih, ikut jalan Allah dan Rasulullah. Allah memberikan petunjuk, kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan apa? Puasa. Rasulullah SAW menambah itu, ya, bukan hanya dengan ibadah puasa, tetapi ketika malaikat Jibril turun setiap malam di bulan suci Ramadan untuk mudarasah Al-Quran, saling belajar membaca Al-Quran, mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, Rasulullah mendengarkan bacaan dari Jibril, maka beliau mengajarkan kepada kita tradisi sedekah berbagi di bulan suci Ramadan. Inilah kesalehan sosial. Kemudian dimensi yang keempat adalah kesalehan publik. Bagaimana Ramadan ini melahirkan akhlak muraqabatullah. Ya, saya sampaikan dulu ini sebagai muqaddimah insight dari pertemuan kita sebelumnya supaya nggak lupa nih jamaah ya. Biasanya sering kita kalau ngaji ya, apa yang disampaikan kemarin udah pada lupa. Karena biasanya ngaji kuping, ya kan? Ngaji kuping kagak dicatat ya. Mulai lagi pengajian besok dia kagak bawa lagi, nggak bawa catatan yang kemarin. Ini repot nih. Nah, sekarang ini ya kita biasakan. Ya, sekarang banyak kajian-kajian dari para ustadz, para ulama ya melalui media online yang biasanya susah ya untuk mendapatkan jadwal secara langsung hadir di on air di tempat di hotspotnya ya, itu sekarang gampang, tinggal cari. Banyak berseliweran di media sosial. Ustadz ini hari ini di DT di mana di dan sebagainya. Ini kesempatan emas yang berharga. Ya, manfaatkan bulan Ramadan itu meningkatkan dan mengisi mencharge iman kita dengan cara mendalami ya ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jadi kesalehan publik itu apa? Kesalehan yang
dilahirkan karena akhlak muraqabatullah, dan puasa menempa kita untuk itu. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena puasa kan kita langsung diawasi oleh Allah. Pengawasannya melekat 24 jam, bos. Ya, dari subuh waktu fajar sampai maghrib kita diawasi apa? Makannya, ya, puasanya, ya kan? Kemudian apakah kita batal sengaja atau tidak? Malamnya diawasi juga, ya. Jadi malam juga diawasi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita beranggapan, apa namanya, kita nggak boleh bermaksiat, nggak boleh melanggar apa namanya buka puasa itu pada siang hari saja. Ya malam bebas lagi bermaksiat lagi, nggak begitu. Ya malam walaupun kita tidak puasa, ya, tetapi malam kita isi dengan apa? Dengan qiyamul lail. Malam kita isi dengan apa? Qiyamul lail. Subhanallah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita melihat di sini ketika kita mengisi hari-hari Ramadan kita, ya, ketika kita mengisi hari-hari Ramadan kita ini, ya, itu betul-betul ya, 24 jam kita berada dalam pengawasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa hanya siang hari saja kita diawasi oleh Allah, ada CCTV-nya. Tetapi malam puasa juga, malam Ramadan juga, kita jangan bermaksiat, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua latihan untuk apa? Melahirkan kesalehan publik, jujur, amanah, ya, tidak berbuat curang, tidak berzalim, tidak korupsi dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana melahirkan apa? Kesadaran bagi kita untuk mentransformasi nilai-nilai Al-Quran yang merupakan sistem kehidupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan contohnya sudah saya sampaikan kemarin. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang ibadah puasa? Ayo kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ya, perhatikan. Ketika Allah memulai firman-Nya dengan panggilan, seruan, wahai orang-orang beriman. Maka kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, pasang telinga kita baik-baik. Ya, fokuskan kepada apa isi, ya, ayat itu, karena Allah sedang memanggil kita dengan mesra. Ya, Allah menyeru kepada orang-orang beriman. Oh, subhanallah. Ini nggak main-main. Pencipta alam raya, pencipta alam semesta ini berbicara, memanggil kita orang-orang beriman yang disayang, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, tapi Allah memberikan apa? Keringanan. Ya, kalian itu diwajibkan berpuasa itu sama seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kita ini tidak merasa berat. Ya kan? Artinya kita ini seluruh umat beragama, ya, umat para nabi dan rasul semua pernah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Ya, tentu bukan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah puasanya yang diwajibkan Allah khusus untuk kaum muslimin. Tapi umat-umat sebelum kita di zaman nabi-nabi terdahulu, mereka juga telah diwajibkan puasa. Bagaimana tata cara mereka puasa? Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda waktunya, tata caranya. Ada yang puasa bicara, ada yang puasa dalam waktu sekian jam, ada yang puasanya sampai lanjut 1 hari 1 malam, ada yang puasanya dulu umat terdahulu itu 40 hari non-stop, ada puasa Nabi Daud dulu yang 1 hari puasa, 1 hari kemudian berbuka, begitu seterusnya. Itu sama. Nah, sehingga apa? Memudahkan, meringankan kita untuk, ya, menjalankan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaquna. Tujuan ibadah puasa ini apa? Agar
kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini tujuannya, goalnya ini, ya. Jadi kita harus mengerti, kita menjalankan ibadah puasa ini, kita harus tahu apa tujuannya. Kalau kita berpuasa tapi kita tidak sampai kepada goals daripada ibadah puasa, sangat-sangat rugi kita. Bisa dikatakan, ya, kita akan merasakan keletihan, ya, haus, dahaga, seolah-olah kita ini menyakiti diri sendiri. Seolah-olah syariat Islam itu, ajarannya itu menyakiti diri manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Syariat Islam ketika dia mewajibkan suatu ibadah, itu selalu dikaitkan atau selalu dinyatakan tujuannya untuk apa. Ya. Contoh, ya, ibadah sholat nih. Sholat 5 waktu, saudara, ya, tiap hari kita lakukan 5 kali sehari, ya, itu tujuan itu apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, dirikanlah sholat itu. Karena sholat itu akan mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allahu Akbar. Nah, kita harus sampai, ketika kita disuruh sholat, kita harus sampai kepada tujuannya itu. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat tapi belum, ya, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita harus koreksi ibadah sholat kita. Kita harus introspeksi lagi ibadah sholat kita. Ada yang keliru barangkali, ada yang salah, mungkin tidak khusyuk, ya, mungkin tidak fokus, mungkin tidak paham apa yang dibacanya ketika sholat, mungkin juga dia tidak disiplin, ya. Ketika masuk waktu sholat, azan berkumandang, ya, panggilan Allah terdengar, hayya 'alas shalah, kita masih asik main, kita masih asik kerja, kita masih asik, ya, sibuk dengan urusan dunia, kita masih sibuk dengan urusan yang remeh-temeh, yang kecil, ya. Ada juga yang disiplin tetapi masuk ke dalam sholat itu pikiran kita masih tertinggal di rumah, pikiran kita masih tertinggal di kantor, pikiran kita masih tertinggal dengan urusan bisnis, dengan ini dan lain sebagainya, sehingga membuat buyar sholat kita. Nah, mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan. Maka setiap ibadah yang kita lakukan ini harus sampai kepada tujuannya. Ya, jangan hanya kita melaksanakan suarnya saja, amal suriyah. Jadi amal-amal yang sifatnya artifisial saja. Ya, kalau artifisial saja, ya, sholat misalnya, tapi dia tidak tumakninah, tidak khusyuk. Yang penting gugur kewajiban, ya. Sholatnya udah kayak ayam matok, beras begini, ya. Setelah itu selesai, ya, bubar, lalu nggak ada pengaruhnya dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, termasuk puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tujuannya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum, salat taubah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah, ya, dari harta-harta mereka, orang-orang kaya itu, sedekah, zakat. Zakat itu fungsi untuk apa, saudara yang dirahmati Allah? Tutahhiruhum, ya, membersihkan harta mereka, ya, wa tuzakkihim, ya, dan menyucikan jiwa mereka. Dari apa? Dari sifat bakhil, rakus, ya, ingin menang sendiri, egois, ingin menikmati kekayaan, rezeki dari Allah sendiri saja. Tidak mau berbagi kepada orang, tidak peduli kanan kirinya susah, ya. Tidak peduli kepada hak orang-orang, padahal di dalam harta itu yang Allah berikan kepada kita, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dititipkan oleh Allah. Ada titipan harta milik orang lain yang yang fakir, yang miskin. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ini
ya, itu ada haknya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, jadi harta kita tuh mesti dibersihkan, dikeluarkan 2,5%-nya, ya, untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Jadi jangan kita anggap, ngapain kita mengeluarkan zakat, sedekah, ya, kita keluarkan harta kita ini harta jerih payah, hasil daripada jerih payah pekerjaan kita, profesi kita, untuk apa dikeluarkan? Ya. Justru kalau tidak dikeluarkan, harta itu tidak berkah. Kenapa? Di situ ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada harta saudara, yang saudara harus keluarkan. Itu kotoran, harta yang kotor. Ya. Nah, sesuatu yang kotor itu dari harta kita harus dikeluarkan. Jangan bangga menyimpan, ya, menampung harta-harta yang kotor yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah titipkan harta itu, ya, kepada kita karena di situ ada bagian orang fakir dan miskin. Nah, itulah fungsi zakat. Kita harus sampai ke sana. Haji, ya, al-hajju asyhurun ma'lumat, man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Orang mengerjakan haji harus sampai kepada ma'rifat kepada Allah, semakin mengokohkan tauhidnya kepada Allah, semakin menguatkan dirinya untuk tidak atau menjauhi perbuatan fahisyah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, harus menjauhi kefasikan, menjauhi keburukan-keburukan, ya, ucapan, tindakan, perbuatan, akhlak yang buruk, dia harus jauh. Itulah madrasah haji. Nah, maka itu ditekankan di sini. Ya, Allah tidak menyebutkan definisi puasa. Yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah tentang puasa itu sendiri dan substansinya, hakikatnya seperti apa. Nah ini, la'allakum tattaqun. Ya. Di ayat ini tidak dirinci apa itu definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan biologis, ya, dengan suami istri, sejak waktu fajar sampai terbenamnya matahari, kan tidak disebut. Ya, tidak ada definisi itu dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran cukup mengatakan kutiba alaikumusiyam. Tapi untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi saum itu adalah wasilah, alat, media, ya, untuk pembelajaran kita menjadi insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya perintah takwa itu dia menjadi satu. Baik itu perintah melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu jadi satu paket. Itulah ibadah puasa. Ya, laksanakannya, perintahkan dari Allah. Kemudian kita jauhi semua larangan-larangan Allah pada saat puasa, itu jadi satu paket. Nah, itu jadi alat pembelajaran bagi kita, ya, supaya apa? Kita terbiasa, ya, sudah terbiasa menjauhi perkara yang halal pada waktu tertentu di bulan Ramadan. Tujuan itu apa? Agar dengan tempatnya kita selama ibadah puasa ini membentuk mental kita yang kuat. Mental kuat dari apa, Pak Ustaz? Kuat dari godaan untuk melanggar apa perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan ibadah puasa, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Ayo kita baca. Ya, lihat mushafnya masing-masing terjemahnya. Ya. Puasa itu yang kalian itu diwajibkan untuk menjadi orang bertakwa itu kapan? Yaitu hanya beberapa hari tertentu. Coba bayangkan. Allah itu Maha Rahim. Ya. Sangat pengasih. Al-Latif, Maha Lembut. Syariatnya itu tidak menyulitkan kita. Allah tidak ingin ada anggapan bahwa syariat Islam ini membuat kita susah, melemahkan imunitas tubuh kita. Nah, itu. Kan ada yang mengusulkan kemarin tuh, ya, supaya kita dapat rukhsah, nggak usah puasa deh. Ya, puasa ini bisa melemahkan imunitas tubuh, ganti aja dengan bayar fidyah. Nah, itu kan kepengenannya orang-orang fasik yang emang dari awalnya kagak puasa, ya kan? Emang kagak suka dia puasa. Nah, kesempatan ada virus corona,
ya, dia pengen umat Islam ini nggak usah puasa, ganti aja pakai fidyah, ya. Itu sebenarnya bukan tujuan dia, bukan cari hukum dia ingin cari pembenaran, ya. Nauzubillah min dzalik. Justru puasa itu meningkatkan imunitas tubuh. Buat yang sehat, kalau puasa bukan melemahkan imun, tapi justru menguatkan imun tubuh kita. Nah, kecuali bagi yang sakit, ya, udah sakit, terbaring di rumah sakit, di ICU, ya, atau kena positif corona, badannya lemas, ya, perutnya nggak enak, nafasnya susah, ya kan, pokoknya udah masuk semua simptom COVID-19 itu, ya ini boleh dia mendapatkan rukhsah tidak puasa, karena dia sedang imunnya tidak bagus, tidak perlu puasa. Seperti orang yang sakit, ya, dirawat di rumah sakit, ya, dia butuh cairan masuk tiap saat, tiap waktu, beberapa tiap waktu tertentu harus masuk cairan infus, itu nggak puasa. Tapi kalau orang sehat-sehat, untuk apa minta untuk dibebaskan dari puasa Ramadan? Nah, itu ngaco namanya. Nah, maka itu Allah mengatakan apa? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya syariat Islam itu sangat mudah. Tidak memberatkan kok. Hanya hari tertentu saja. Coba, 30 hari atau 29 hari dibandingkan dengan 1 tahun. Dibagi, itu tidak sampai 10%-nya. Ya, hari itu 365 hari dalam setahun dalam kalender Masehi. Kalau dalam kalender Komariah, ya, hari itu hanya berbilang 340-an hari. Ya, itu kalau dibagi dalam 1 bulan saja itu hanya 20-30 hari, ya dia kurang dari 10% dari jumlah hari total dalam 1 tahun. Ya, Allah minta sedikit, gak banyak-banyak. Dan istimewanya lagi, subhanallah, ya, setelah Allah mengatakan, ya, puasa itu cuma beberapa hari saja, gak diminta banyak. Gak diminta 40 hari, gak minta 2 bulan puasa, gak diminta 3 bulan. Kalau Allah mau, ya kita harus aminah wa ta'na. Tapi Allah bilang, ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Yang pasti kalian sanggup, pasti kalian sanggup. Allah kalau mewajibkan kepada kita sesuatu, pasti makhluk itu sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada kita kecuali yang memang jiwa kita, fisik kita, tubuh kita sanggup untuk menerima beban itu. Nah, hebatnya lagi, ya, diberikan keterangan tambahan untuk apa? Memudahkan, ya. Syariat Islam itu solusi bagi yang tidak sanggup. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu yang sakit, sakit apa Pak Ustadz? Ya, sakit yang serius, ya, bukan sakit pilek, bukan sakit pusing-pusing biasa, ya, bukan sakit yang ringan-ringan, ya, tapi sakit yang betul-betul berpengaruh kepada imunitas tubuh, ya, lagi drop, ya, dia perlu cairan, perlu makanan setiap waktu untuk menjaga supaya dia tidak ambruk. Nah, sakit yang begini itulah rukhsah dalam Islam untuk apa? Kita bebas dari kewajiban puasa, tetapi dengan syarat diganti pada hari yang lain nanti setelah dia sembuh, ya kan? Faman kana minkum maridan, satu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ya, orang safar boleh berbuka puasa. Ya, tidak wajib dia berpuasa. Kalau dia mau puasa terus, nggak apa-apa, silahkan. Dia tidak mau ambil rukhsah, ya, misalnya perjalanan sekarang transportasi Jakarta Bekasi itu kan pendek, itu nggak, itu bukan kategori musafir, ya. Jabodetabek mungkinlah dari Jakarta ke Bandung, itu kategori baru musafir, ya. Tapi kalau dia mau tetap melaksanakan ibadah puasa, boleh, bagus, ya, tidak ada masalah. Wa antasumu khairul lakum, nanti di ujung ayat itu dikatakan gitu.
wa antasumu khairul lakum, puasamu itu lebih baik bagi kamu. Ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Itu bagus. Tapi kalau dia mau mengambil rukhsah, keringanan, dia tidak puasa, boleh, tapi syaratnya diganti di hari lain setelah bulan suci Ramadan. Tinggal dihitung saja. Atau perjalanannya jauh, ya, perjalanan naik pesawat luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, ke Sulawesi, atau ke Papua, boleh. Bagaimana dengan alasan sekarang kan transportasi itu sudah bisa ditempuh, tidak seperti zaman dulu naik kapal laut berhari-hari, ya bikin lemas, ya kemudian berbulan-bulan naik kapal atau naik jalan darat, transportasi masih sangat sederhana. Iya, dulu, tapi sekarang katanya itu sudah maju, sudah cepat, ya pakai pesawat untuk tidak ada masyaqqah lagi. Tidak begitu cara logika syariatnya, logika fikihnya itu tidak, bukan karena hanya semata-mata dia cepat atau sudah tidak ada kesulitan masyaqqah lagi, tapi karena ilatnya itu adalah Allah menyebut safar. Safar itu perjalanan jauh, ya. Jarak minimalnya adalah 70 sampai 100 km. Itu disebut safar. Minimal perjalanan 70 sampai 100 km, ya. Bahkan yang lebih daripada itu ya, minimal safar itu 70 sampai 100 km ya. Apalagi lebih dari itu. Nah, sekarang sudah dimudahkan. Nah, jadi ilatnya safar, bukan ilat masyaqqah. Masyaqqah itu lahir karena adanya perjalanan. Ya, masyaqqah itu bisa kesulitan di perjalanan, bisa juga karena jauh dari rumah, ya, dari negeri asal kita merasa terasing di sana, merasa berbeda suasananya, itu juga masyaqqah. Tapi intinya adalah kembali kepada kata-kata safar, au ala safari. Maka di situ diwajibkan apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lalu yang sakit itu atau yang bepergian safar itu tidak berpuasa, itu memang boleh, maka hukumnya bagaimana? Wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Nah, kemudian lanjutan ayatnya bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, tetapi dan bagi orang yang berat menjalankannya. Nah, ini hukum lagi ditambah, keringanan ditambah, bukan hanya bagi yang sedang safar atau sakit, tapi yang di luar itu bagaimana? Ya, orang yang berat menjalankannya. Ya, seperti siapa? Orang yang sakit menahun, pekerja kasar yang memang dia bekerja sepanjang tahun dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia mampu, keahliannya hanya itu untuk mencukupi makan, minum, kebutuhan keluarganya sehari-hari, hanya itu pekerjaannya. Nah, sementara kalau dia berpuasa ini bisa melemahkan fisik dia dan tidak bisa dia mencari nafkah. Itu namanya pekerjaan yang berat, ya. Sakit yang menahun, ya. Sekarang misalnya sakit di rumah sakit, ya, dia buka puasa, misalnya 20 hari tidak puasa, dirawat di rumah sakit. Nah, setelah Ramadan, ya, ternyata dia divonis oleh dokter ahli kesehatan mengidap penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan dan terus-menerus sepanjang tahun memerlukan perawatan intensif. Ya, seminggu sekali cuci darah, kemudian misalnya harus minum konsumsi obat setiap hari dengan takaran dosis tertentu, sehingga dalam sepanjang tahun itu dia tidak sanggup untuk mengganti ibadah puasa. Nah, ini kategori penyakit menahun, maka dia sudah dibebaskan dari kewajiban berpuasa dan atau kewajiban mengganti puasa yang dia sudah tidak lakukan itu. Apa yang mesti dilakukan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dia mesti bayar fidyah. Nah, apa itu fidyah? Tebusan. Ya, tebusan dari suatu kewajiban yang tidak dilakukan sesuai dengan adanya uzur syar'i, ya, adanya hambatan yang diakui secara syariat Islam. Nah, maka orang itu bisa membayar fidyah, ya, tebusan. Apa?
memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya. Dihitung satu hari dia berapa kali tidak puasa. Tinggal dihitung. Dia wajib mengeluarkan ya fidyah dengan bentuk uang atau makanan pokok, barang pokok sembako yang bisa dimakan 3 kali sehari oleh orang fakir miskin dalam hari itu, satu harinya. Nah, termasuk kategori yang tidak sanggup itu apa? Misalnya wanita yang hamil, ya, mengandung, lalu melahirkan dan menyusui, belum sempat lagi dia mengganti puasa Ramadan yang kemarin dia, ya, ingin bayar qadha misalnya, lalu kemudian dia sudah hamil lagi, sudah tidak sanggup lagi, berat lagi fisiknya. Nah, ini kategori sudah harus bayar fidyah. Dia sudah tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah alam bisa. Maka bagaimana? Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, ayat 185, terusannya bagaimana? Sedikit lagi, pemirsa yang dirahmati Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelah 184, Allah memberikan keringanan. Syariat Islam itu ringan, mudah, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada keharusan yang memberatkan. Ya, selalu ada syariat Islam ini realistis. Ya. Artinya apa realistis? Memberikan solusi jalan keluar yang realistis, ya, terhadap problem-problem kemanusiaan yang menghalangi atau menyebabkan syariat itu tidak bisa dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Itu yang namanya syariat Islam itu realistis. Ya. Nah, setelah itu menyatakan syariat Islam yang begitu hebat, begitu mulia, sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan hajat hidup manusia, tidak memberatkan manusia, maka di ayat 185 Allah menegaskan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, ini penegasan dari Allah. Subhanallah. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi petunjuk Al-Quran ini perlu penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasannya itu, ya, itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Wal Furqan, ya, sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, dan juga sebagai apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi, itu yang disebut dengan keterkaitan antara bulan Ramadan dengan yang dimana turunnya Al-Quran dengan kewajiban puasa. Saya sudah jelaskan ketika tarhib Ramadan 2 pekan yang lalu, ya, 1 pekan yang lalu, maaf. Itu. Jadi ada kaitannya, ya. Allah wajibkan kita puasa, la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, lalu ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, maka itu kita bulan Ramadan ini adalah bulan festivalnya Al-Quran. Nah, ini ketemu nih, cluenya, kata kuncinya. Bulan festival Quran. Kalau orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, tidak baca Al-Quran, tidak khatam Quran, tidak memuliakan Al-Quran, tidak beramal dengan petunjuk Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran, berarti dia belum dapat, ya, belum dapat auranya Ramadan, belum sempurna ibadah puasanya, ya, karena Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Kita diwajibkan Allah berpuasa di situ karena untuk mensyukuri nikmat dari Al-Quran. Lah kok enggak khatam Quran? Ya, sekarang pemirsa hari ini sudah berapa juz ngaji di rumah? Ya, saya mau tanya, minimal kita 1 juz 1 hari. Siap ya? Bisa, harus bisa. Apalagi sekarang di rumah aja judulnya, hashtagnya apa? Ramadan di rumah aja. Coba berapa jam kita berada di rumah. Dulu mungkin kita punya alasan, nggak sempat Ustadz,
baca Quran 1 juz, 2 juz satu hari karena kerjaan numpuk di kantor ini dan sebagainya. Ya, transportasi macet. Oh, sekarang udah gak ada macet. Ya, udah gak ada kerjaan di kantor, semua work from home. Ya, gak bergelantungan lagi di kereta, di bus umum, saudara. Enak sudah di rumah. Baca Quran, ya. Ada jam kosong baca Quran, ada jam kosong. Jadi polanya begini di Ramadan ya. Saudara baca Quran 1 jam, ya bisa ya. Baca Quran 1 jam, bisa dong. Nonton TV aja, ya. Ente nonton bioskop aja 2 jam, sanggup duduk betah, ya. Gak beringsut badannya. Nah, baca Quran 1 jam. Setelah itu menyimak kajian-kajian online, terutama di DT Peduli, 1 jam. Habis itu hajar lagi Quran 1 jam. Ya, minimal berapa kali? 3 kali. Ada 3 waktu dalam hari-hari kita PSBB ini. Sediakan 3 waktu, 3 jam untuk baca Quran. Berkah dunia akhirat, insya Allah. Juga nanti diisi dengan kajian. Habis subuh ada kajian, duhanya ada kajian, ya. Sore menjelang berbuka ada kajian, malam tarawih ada kajian, 4 kali kajian, ya, 3 kali baca Quran. Masya Allah, berkah hidup kita. Baru yang lain-lain diisi untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di kantor, dibawa ke rumah, kerjakan. Yang mahasiswa pelajar, kerjakan tugas-tugasnya. Ya, apalagi sekarang mau pada UTS, atau mungkin udah sebagian ya. Kalau saya ngajar di kampus, ini besok UTS-nya hari Senin. Nah, gitu ya. Belajar, ya. Luangkan waktu untuk belajar, untuk baca Quran, untuk menyimak kajian Islam, ya. Lalu kemudian yang lain-lain, Masya Allah, berkah hidup kita ini insya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadikan Quran sebagai petunjuk. Jadikan Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kalian hadirnya bulan itu, syahida minkum asyhar falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi masuknya bulan Ramadan ini kita tunggu-tunggu dan kita saksikan. Faman syahida minkum asyhar falyasum. Nah, kaedahnya kalau melihat bulan Ramadan itu adalah dengan masuk, memperhatikan bulan dan sebagainya, itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah di dalam Islam, terutama puasa, ini hebatnya ini Islam. Ya, itu menggunakan patokan waktu perjalanan lunar. Ya, perjalanan bulan. Ya, bukan matahari. Ya, bukan solar. Bukan penanggalan berdasarkan solar system, matahari. Tapi lunar system, ya, sistem perjalanan bulan. Ya, perjalanan bulan ini sangat dinamis. Ya, setiap tahun kita berada masuk bulan Ramadan itu berbeda-beda musim. Tidak tetap musimnya. Ya, kemarin panas banget. Kita puasa tahun lalu bulan Juni, saya ingat. Panas sekali, terik sekali. Sekarang udah maju ke akhir akhir April, sudah masuk musim semi. Di negara yang 4 musim, 4 season itu tidak terlalu panas. Kalau di Indonesia memang standar cuacanya, tapi cukup panas tahun lalu. Apalagi 2 tahun sebelumnya panas sekali, subhanallah. Sekarang lumayan adem. Yang di Eropa, yang di Timur Tengah, ya, kemudian itu cuacanya sekarang ini musim semi. Nah, berbeda-beda. Kita akan melewati musim semi berpuasa. Kita akan pernah mengalami musim dingin puasa. Kita akan mengalami musim panas puasa Ramadan. Kita mengalami musim gugur puasa Ramadan. Subhanallah. Itu apa? Tarbiyah, pendidikan fisik dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan fisik gimana Pak Ustaz? Pendidikan ibadah itu seperti pendidikan semi militer. Bagaimana pendidikan semi militer? Iya, kita harus beribadah sesuai dengan aturan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Apapun musimnya, apapun cuacanya, apapun kondisinya, kita harus siap. Sami'na wa ata'na. Siap untuk melaksanakan ibadah kapan saja diminta, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cuaca dan kondisi apapun.
Mau puasanya 11 jam, mau puasanya 12 jam, mau puasa 13 jam, mau puasa 15 jam, bahkan mungkin ada belahan dunia yang puasanya sempat 16 jam atau 18 jam. Allahu Akbar, subhanallah. Dan kita harus tetap mengikuti itu. Nggak ada rukhsah. Ya, kalau kita sehat, sanggup, ya, tidak ada uzur syar'i, nggak ada puasa di diskon. Karena waktunya ini Pak Ustadz sampai 16 jam. Kan normalnya cuma 12 jam. Oh, coba di diskon saja. Waktunya, ya nggak bisa. Waktu puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dimanapun dan kapan. Dan kita akan mengalami itu semua. Dan kita harus ikhlas. Itulah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulangi lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang bepergian, dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Ya. Nah, di sini ditegaskan yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Syariat ini bukan untuk menyulitkan kita. Dan itu memudahkan kita. Agama ini mudah. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, walan yusadad dina ahadun illa ghalabah. Agama Islam ini mudah. Tidak ada yang ingin memperberat agama, menyulitkan agama, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Ya, wala yuridu bikum Allah tidak menginginkan kesulitan buat kita. Apa? Walitukmilul iddata. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Harus sempurna kita puasa. 29 hari. 30 hari. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Maka diganti juga. Ya, tahun ini puasa 29 hari, 30 hari. Ya, berapa hari kita nggak puasa, nanti diganti di luar itu, harus sama bilangannya. Tidak ada yang tidak boleh ada yang kurang. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Sinilah pentingnya syukur kepada Allah. Nikmat puasa syukur, nikmat Quran syukur, nikmat dikasih keringanan. Dalam syariat Islam kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita malam hari ini. Allah a'lam bishawab. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semua kaum muslimin agar senantiasa ya mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menjadikan Ramadan sebagai oase ya, rahmat ya, agar kita dapat menyuburkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Fahmi Salim, terima kasih atas pemaparan mengenai kajian di malam hari ini, teruntuk mengenai bagaimana agar bulan suci Ramadan kita dipenuhi dengan amal-amal yang soleh, teruntuk baca Quran ya Ustaz ya, di mana kita menjadi introspeksi nih, apakah kita hari ini sudah baca Quran sampai mana, dan juga kedekatan kita dengan Quran. Baik, itu dia rekan-rekan semua, dan insya Allah di malam hari ini kita akan buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu Ustaz, kurang lebih 10 menit sebelum kita akan berpisah. Oleh karena rekan-rekan yang juga akan bertanya bisa menggunakan kolom pesan ataupun juga bisa menggunakan interaksi via Zoom, yang bisa terlebih dahulu menggunakan icon raise hand teman-teman ya. Boleh sekali lagi di kolom pesan dan juga menggunakan kolom raise hand untuk berinteraksi bersama Ustadz Fahmi Salim di kesempatan malam hari ini. Kita menyapa Ustadz yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Ikhwan di Kota Bandung. Kalau di sini bertanya bagaimana Ustadz agar kita yakin puasa kita itu diterima. Kadang masih ragu-ragu karena mungkin ada yang bisa berkurang dan bahkan takutnya membatalkan gitu, sehingga masih ada keraguan di setiap menjalani puasa begitu Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita harus pastikan kita sudah memiliki ilmu yang cukup. Karena syarat diterimanya amal itu adalah kita punya ilmu. Ya, al ilmu bila amalin
Ya, kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal, dia seperti pohon tanpa buah. Sebaliknya, wal amalu bila ilmin, ya, amal kalau tidak didasari oleh ilmu, maka dia seperti kita mengukir di atas air. Kira-kira kalau mengukir di atas air, ada bekasnya nggak? Nggak ada. Ya. Amal kita akan tertolak. Setiap ilmu yang tidak didasari oleh amal yang tidak didasari oleh ilmu, tidak ada niatnya, tidak memenuhi syarat rukunnya, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat fisik, syarat-syarat yang zohir. Nah, ada lagi dalam puasa ini bukan hanya kita sah secara zohir, secara amalan puasa, menahan diri dari makan, minum, dan sebagainya itu, tetapi juga ada yang disebut dengan syarat diterimanya amal ibadah puasa kita. Ya, banyak yang puasa, betul, ya, puasanya sah, tapi belum tentu dia dapat pahalanya. Nah, jadi beda nih antara puasanya sah dengan pahala. Pahala itu bergantung kepada maqasid siyam itu apakah dilaksanakan atau tidak. Ya, banyak orang berpuasa tapi cuma kata Nabi dapat haus dan laparnya saja. Ya, pahalanya hilang. Bagaimana pahala hilang? Ngomongin orang, ghibah, memfitnah, ya, hati-hati. Puasa-puasa fitnah, puasa-puasa menjelekin orang, ya, puasa-puasa bohong. Bohong ini penyakit bohong, nggak boleh. Ya, puasa-puasa makan, buka puasanya, ya dia puasanya benar, tapi buka puasa dari uang hasil korupsi, uang nyolong, nggak boleh. Ya, hangus pahala puasanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, kata Nabi SAW, malam yada qaula zur awil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Kalau orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan lagi puasanya, ya, laparnya, hausnya, ya, auzubillah min zalik. Maka itu harus kita pastikan ini dulu. Kalau kita sudah berusaha maksimal dengan ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita pelajari, bahwa syarat puasa ini begini-begini, syarat diterimanya begini-begini, menjauhi dosa, maksiat dan sebagainya, ya, maka kita serahkan kepada Allah. Kita pastikan Allah itu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu pasti, ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz Fahmi Salim, terima kasih atas jawabannya. Jadi semakin mengetahui bagaimanakah kualitas puasa kita termasuk 2 hari ini. Mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Ikhwan yang sudah bergabung di Kota Baru, dan kali ini ada yang bertanya kembali Ustaz. Nampaknya beberapa pertanyaan yang sama. Ini berkaitan mengenai lebih utama mana Ustaz? Lebih utama mana baca Quran tapi ngejar banyak khatamnya, atau baca Quran sama pemahamannya, sama artinya, mungkin sama tafsirnya, tapi bacaannya nggak terlalu banyak dan bahkan mungkin bisa nggak khatam sebulan ini. Bagaimana Ustaz? Iya, khusus di bulan Ramadan itu para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaannya, karena pahalanya satu besar. Dan momentum Ramadan ini tidak terulang sering dalam 1 tahun, ya kan? Kalau kita baca Quran saja hari biasa itu 1 huruf pahala dikasih 10 pahala oleh Allah, maka ya di dalam bulan Ramadan ini pahalanya itu dilipat gandakan lagi, bukan hanya sekedar 10, ya, tetapi dikalikan 70 pahala, ya. Kalau 1 huruf dapat 10 dikali 70 berapa? Udah dapat 700 pahala 1 huruf. Maka keutamaan ini harus kita raih. Ya, kalau ingin memperdalam, ya, pemahaman, tadabbur, ya, tafsirnya itu bisa di bulan selain Ramadan. Makanya selain Ramadan ini kita isi
dengan kajian-kajian Al-Quran supaya kita bisa lebih baik lagi memahami Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan, selain kita mendengarkan kajian, jadi dua nih. Di Ramadan kan ada dua. Kajian-kajian Ramadan banyak. Kita bisa mendalami dari situ. Ya, kalau kita belajar mandiri, sementara saudara belum punya alatnya, ilmunya yang memadai, nah itu nggak bisa juga memahami. Jadi harus dipandu oleh orang yang ahli, yang alim, seperti kajian-kajian seperti ini. Ya, itu cara Anda untuk mendalami kajian Al-Quran. Nah, di luar itu, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Ya, semakin banyak kita menghatamkan Quran, semakin afdol, semakin banyak kita mengisi pundi-pundi amal kebaikan kita. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah yang tidak terulang dalam bulan-bulan selain Ramadan. Allah alam. Baik, alhamdulillah itu dia Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan bisa diperbanyak bacaan huruf Qur'annya karena tadi dilipat ganda. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa Ustaz yang sudah bergabung ya, ada sahabat Muhammad Sofian Sori. Di sini dari Thailand ya Ustaz ya, langsung. Masya Allah. Dari Bangkok. Nah, ya, ini bagaimana? Pak Sofyan. Ini beliau ini kalau tidak salah guru di KBRI. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jamaah kita juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih sahabat Sofian sudah bergabung. Dan pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah hikmah dari saum yang dilakukan dengan banyaknya di tengah-tengah masyarakat yang godaannya sangat tinggi, begitu Ustaz? Ya, puasa itu sendiri, ya, itu sudah kita melawan godaan hawa nafsu, menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ya, dimanapun itu godaan yang paling primer, ya, godaan yang paling pokok dalam puasa ini, makan, minum, hubungan biologis. Ya. Nah, kalau ditambah yang lain itu godaan-godaan yang sifatnya pelengkap. Seperti apa? Misalnya ada yang ngajak kita maksiat, ya, ada yang ngajak kita ghibah, ngerumpi, hal-hal yang nggak penting, bahkan cenderung untuk membuat dosa, atau kita berada di lingkungan yang misalnya dalam seperti misalnya tadi kondisi Thailand itu negara yang terbuka, non Muslim, ya, banyak bisa dilihat di setiap sudut kota hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, itu semakin besar tantangannya dalam ibadah, itu akan dapat menambah pahala kesabaran. Ya, sebab ini yang diuji ini dalam puasa ini kesabaran. Kesabaran untuk tidak bermaksiat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ya, bersabar misalnya menjalankan ketaatan, sabar. Menjauhi maksiat, kudu sabar. Menerima cobaan musibah, kudu sabar. Orang-orang yang bersabar itu semua dalam 3 kondisi ini, Allah akan menyempurnakan pahalanya bagi orang-orang sabar itu tanpa ada hitung-hitungan. Nah, itu pahalanya udah nggak bisa kehitung dah, kira-kira begitu. Iya. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Kesabaran yang berlapis gitu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat yang sudah bergabung, dan kali ini kita menyapa kembali, masih ada waktu. Ya. Ada sahabat Fajrul yang bertanya pada malam hari ini, Ustaz. Katanya bagaimana Ustaz hukum sahur? Nah, di mana di sini sunahnya apa saja dan bagaimanakah hukumnya kalau nggak sahur, katanya Ustaz? Iya, sahur ini merupakan sunnah. Saharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bangunlah kamu di waktu sahur untuk makan. Ya, makan di waktu sahur berkah. Coba, kalau di luar Ramadan atau kita nggak niat puasa, makan di jam 4 pagi, kan aneh gitu ya. Malah kalau kita tidur lagi habis itu, malah bikin gemuk lagi, ya kan? Tambah kalori pula gitu kan. Nah, tapi makan sahur ini beda. Dia ada keberkahannya. Ya. Karena untuk menyimpan energi, kalori untuk diolah oleh tubuh kita supaya kita bisa kuat,
ya, imun tubuh kita ini sepanjang hari kita berpuasa di siang hari sampai terbenam matahari. Itulah keberkahannya. Berkah melaksanakan perintah Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kita banyak beristighfar di waktu sahur. Berkah mengikuti sunnah Nabi. Tasahharu inna fis sahuri barakah. Berkah yang ketiga secara medis itu untuk kebutuhan tubuh kita diberikan asupan, ya, supaya kuat kita makan, kuat kita berpuasa di siang hari. Dan sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Jangan sahurnya jam 1 dini hari, jam 2 dini hari. Ya, sahurnya itu misalnya kita subuh jam 4.36, 35. Nah, Anda sahur yang paling istimewa, paling afdal itu sekitar jam 4.15 atau jam 4 paling lambat, ya. Paling cepat itu jam 4, paling lambat itu jam 4.15. Itu cukup makan 10 menit, 15 menit. Nah, setelah itu kita persiapan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh jangan langsung tidur. Usahakan kita baca Quran dulu, ikuti kajian-kajian dari para asatidz supaya tidak langsung tidur, nanti jadi beban kita. Seperti itu. Kalau nggak sahur apa, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sah puasanya. Sah, ya. Yang penting dia kuat. Ya, itu kalau resiko dia lemas, ya itu resiko yang harus ditanggung. Ya, jadi jangan alasan karena lemas tidak sahur lalu menyebabkan kita tidak berpuasa. Kecuali Anda sakit. Nah, Anda sakit serius, sakit keras, pada hari itu boleh tidak puasa. Tapi karena alasan nggak sahur, lemes badan nih, lalu kita sengaja berbuka puasa, itu nggak bisa. Itu dosa. Ya. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Itu untuk sahabat Fajrul yang sudah bergabung. Jadi insya Allah dengan sahur lebih berkah Ustaz ya. Dan juga lebih kuat insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini mungkin juga menyambung Ustaz pertanyaan dari sahabat Fajrul tadi. Kalau biasanya kita kan di masjid ya Ustaz ya. Di masjid beres tarawih suka ada niat yang diucapkan. Nah, apakah kalau kita di rumah Ustaz, ini juga harus mengucapkan niat dari malam? Iya. Bagaimana Ustaz? Iya. Niat puasa menurut jumhur ulama, terutama mazhab Syafi'i, dia diwajibkan setiap malam itu berniat untuk puasa esok hari. Ya, kemudian ada mazhab yang lain mengatakan semua sepakat itu lafaz niat puasa itu dilafatkan. Ya, dilafatkan. Nah, ada juga yang membolehkan untuk ihtiyat pada malam pertama di bulan suci Ramadan, kita betul-betul niatkan untuk puasa sebulan penuh. Ya, karena khawatir mungkin malam berikutnya ada yang terlupa atau buru-buru makan sahur, kemudian masuk subuh dia kelupaan meniatkan puasanya. Nah, itu sudah tercover oleh niat yang pertama untuk puasa sebulan penuh. Begitu caranya supaya kita hati-hati. Nah, makanya waktu niat itu supaya kita tidak lupa, itu disarankan baik diucapkan setelah kita sholat tarawih. Ya, kalaupun tidak, pas ketika sahur kita niat untuk puasa hari itu. Allah alam. Masya Allah, baik-baik, alhamdulillah. Jadi ini juga melihat ya kemarin-kemarin kalau yang hektik ini bagaimana Ustaz? Maksudnya yang awalnya tidak terlafazkan dan juga mungkin yang hari-harinya juga lupa. Ini bagaimana nih hukumnya Ustaz? Iya, secara umum orang kan sudah mengetahui ini sudah masuk bulan Ramadan. Ya, ini paling minimnya ketika kita sudah mengetahui ada pengumuman isbat pemerintah esok hari adalah bulan Ramadan dan kita sengaja bangun sahur, kita sudah malam itu sudah melaksanakan ibadah tarawih, itu otomatis kita sudah mengikatkan diri dengan bulan Ramadan, dengan kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban puasa dan juga sunnah qiyamul lail. Artinya kita sudah di sana. Udah masuk tuh. Ya, ibarat kata masuk tuh barang, ya kan? Tetapi akan lebih utama lagi ya, karena persoalan niat ini kan wajib, ya. Wajib itu setiap malam ya dilafatkan. Nah, makanya untuk menjaga-jaga orang yang hektik
ini nggak kebagian atau kelupaan, itu makanya di awal itu ya sangat dianjurkan di awal ini sudah niat puasa untuk 1 bulan penuh. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Itu penekanan Ustaz ya. Jadi bagi yang mungkin kemarin-kemarin lupa, insya Allah malam hari ini bisa diusahakan kembali Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, itu dia. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan apakah boleh mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz? Monggo, silakan. Banyak pertanyaan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita coba siapa yang sudah bergabung berkaitan masih dari yang sudah bergabung di line pesan. Ini bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau sekarang kan dilarang, dalam artian tidak diperkenankan dulu ke masjid nih Ustaz untuk sholat. Tapi ternyata kalau melihat di pasar masih banyak nih yang berkeliaran begitu. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Orang ke pasar kan karena hajat, karena kebutuhan. Ya, dia ada keperluan. Artinya untuk beli keperluan sembako, bahan makanan yang harus diolah. Nah, orang ke pasar kan tidak setiap hari, Mas ya. Ya, ada nggak kira-kira ibu-ibu yang belanja setiap hari ke pasar? Nah, kan jarang, kecuali orang zaman dulu ke pasar hanya masa untuk beli belanja hanya untuk hari itu. Nah, sekarang kan modelnya orang belanja itu ya sekali belanja itu untuk 1 minggu misalnya kan, gitu. Atau ada juga untuk 2 minggu, ada yang untuk 1 bulan. Ya terutama barang-barang yang kering atau makanan-makanan kaleng gitu ya. Nah, kecuali dia mau masak setiap hari itu masakan yang fresh ya. Beli bahan saat itu juga untuk dikonsumsi. Nah itu jadinya jadi restoran Mas nanti. Ya. Orang kalau makan restoran harus fresh, ya dia biasa belanja tiap hari ke pasar. Tapi kalau belanja rumah tangga sekarang tidak setiap hari. Jadi itu karena alasan darurat, kebutuhan, dan itu tidak setiap. Nah sementara ibadah sholat ini kan 5 kali dalam sehari, dan itu kewajiban. Nah ketika kewajiban itu kita diberikan rukhsah ya dalam kondisi penyebaran virus ya, maka kita stay di rumah ya, tidak memaksakan diri untuk melaksanakan acara kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, termasuk ibadah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi bukan kita melarang ibadahnya, tetapi persoalannya di sini ada masalah darurat kesehatan penularan itu karena akibat kerumunan sosial, termasuk tentu saja ibadah. Dan kita sudah dapat banyak pelajaran, banyak rumah-rumah ibadah agama-agama apapun itu yang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Ya. Tidak memilah-milah, ada yang gereja, ada yang masjid, ada yang pura, dan macam-macam. Di seluruh dunia itu ada. Jadi memang virus itu tidak kenal tempat, dimanapun itu bisa terjadi. Gitu. Nah, itu kehati-hatian para ulama ketika memfatwakan, ya ditangguhkan sementara ibadah Ramadan di tempat-tempat berjamaah, itu adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Itu dia cukup jelas Ustaz ya, bahwasanya kalau ke pasar kan tidak setiap waktu. Ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin kelihatan ramai karena orangnya banyak dari macam-macam tempat kan. Iya, tapi kalau dia sendiri, yang namanya pasar pasti ramai. Ya. Yeah. Tapi kalau pasar cuma isinya 1 orang, ya dia doang sendiri yang ke pasar, ya itu bukan pasar namanya. Benar sekali Ustaz. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa kita serap untuk bisa jadi ilmu untuk amal di setiap harinya Ustaz, insyaallah. Baik Ustaz, nampaknya sudah waktunya kita berpisah karena sudah 13 menit lepas dari pukul 21, meskipun masih banyak yang bertanya. Insyaallah mudah-mudahan pekan berikutnya bisa berjumpa kembali dalam kesempatan insyaallah. Untuk berpisah Ustaz, adakah yang ingin disampaikan Ustaz? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita malam hari ini ya. Yang pertama, mari kita fungsikan ibadah puasa Ramadan ini untuk meraih ketakwaan. Yang kedua,
hayati, kemudian pelajari lebih dalam lagi keunggulan keutamaan syariat Islam yang memudahkan kita. Nah, ini contoh ayat-ayat tentang bagaimana Allah itu memudahkan umatnya, kaum muslimin ini dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada rusuh-rusuh. Itu yang wajib, apalagi sholat tarawih di masjid. Ya, itu pas sekarang ini kita ada menjalani rusuh, itulah agama. Agama itu mudah. Ya, jangan kita mempersulit agama. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada ibadah puasa Ramadan ini adalah kita harus mengistimewakan ya Al-Quranul Karim. Karena ini bulannya Al-Quran. Perbanyak baca Quran di rumah, apalagi sekarang kesempatan luar biasa. Ya, perbanyak kita kajian-kajian untuk memahami, mendalami Al-Quran. Semua lengkap di bulan Ramadan, dan terutama teristimewa pada saat kita di rumah saja. Demikian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Jadi mungkin introspeksi untuk 2 hari kita di bulan suci Ramadan, dan insya Allah masih ada hari-hari yang akan bisa kita maksimalkan dengan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz. Insya Allah bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikianlah rekan-rekan semua sahabat peduli yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kebersamaan singkat namun insya Allah padat dengan ilmu yang esok hari bisa kita amalkan dalam kajian online bersama Ustadz Fahmi Salim. Dan insya Allah rekan-rekan juga bisa masih menyimak kami di setiap malamnya. Teruntuk Ustadz Fahmi Salim akan berjumpa kembali di pekan depan di